Bang Dio, menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh Hasyim Asyari saat ini seperti apa sebagai seorang praktisi hukum, Bang? Hasyim Asyari ini kan melakukan apa yang disebut sebagai tindak pidana asusila. Ya, itu kalau kita pakai undang-undang tentang asusila, undang-undang nomor 12 tahun 2022. Tapi ini tindak pidana asusila ini sifatnya delik aduan. Jadi korbannya harus melapor. Memang ini tidak pidana, tapi tanpa ada laporan dari korban ini nggak bisa diproses. Jadi dianggap tidak terjadi tidak pidana karena kan buktinya harus ada dari si korban. Nah, jadi kita tunggu korban melapor apa tidak. Kan sampai sekarang korban belum melapor. Jadi ya, selamatlah dia dari dugaan tindak pidana di Hasyim Asyari ini. Tapi kan dia sudah dibuktikan dia melakukan yang namanya tindak pidana perbuatan asusila ini diproses oleh DKPP, ya, Dewan Kehormatan lah ya dari KPU ya. Jadi dan sudah terbukti sehingga dia dianggap melakukan perbuatan asusila dan sudah dipecat kan. Gitu. Nah, tindakan dia ini waktu melakukan asusila ini terhadap perempuan yang jadi korban adalah tindakan yang memalukan karena dia adalah pejabat negara. Pejabat negara mewakili institusi negara yang independen, sehingga kalau ini menjadi besar yang malu adalah negara begitu. Nah, kenapa dia bisa menjadi ketua KPU sementara tabiatnya jelek? Ini masalah skenaring, masalah pemilihan dari anggota dewan terdahulu yang memilih dia menjadi ketua KPU. Jadi artinya apa? Proses seleksinya tidak berjalan secara baik gitu aja. Tapi artinya sangat disayangkan nggak sih, atau semua ini ada unsur memang dijebak gitu? Nggak ada, emang dia pelaku. Kalau dari sisi bagaimana prosesnya, bagaimana kronologisnya, dia adalah pelaku. Kenapa? Kan dulu dia pernah juga mengerjai yang namanya wanita emas tuh, betul kan? Siapa namanya? Hah? Asna ini kan pernah juga Asna ini melaporkan wanita emas, melaporkan dugaan asusila yang dibuat oleh Hasyim Asyari. Kalau sampai 2 korban berarti kan dia adalah pelaku yang secara sengaja atau punya tabiat yang memang begitu. Bang, apakah dengan dia diberhentikan saja itu hukuman sudah selesai atau masih ada hukum-hukum mungkin yang berjalan apa kalau sebagai praktisi? secara hukum tata negara ya itu selesai dia dengan dipecatnya karena itu kan bukan pidana. Yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh DKPP itu bukan persoalan pidana, tapi persoalan tata krama jabatan begitu. Jadi cacat moral namanya kan. Nah, tapi kalau tidak pidana ada juga, tapi harus dilaporkan oleh si korban, yaitu si perempuan tadi yang menjadi korban, dia melaporkan dugaan tindak pidana. Tindak pidana apa? Tindak pidana asusila, pelecehan seksual namanya, kan kekerasan seksual. Tapi soal dana yang dipakai itu yang dianggap bahwa itu bukan dana pribadi gimana, Pak? Nah, kita lihat itu ditelusuri apakah dana pribadi, apakah dana dari negara. Kalau dana dari negara namanya dia penyelewengan atau penyimpangan kewenangan, bisa disebut sebagai korupsi. Artinya seharusnya seperti apa sikap dari pemerintah sendiri Untuk Ya, pemerintah sudah tepat memecat dia. Artinya bukan pemerintah, tapi DKPP sudah tepat memecat dia. Sudah tepat. Nah, kalau dia ada persoalan korupsi, ya nanti diserahkan kepada KPK. Cuman kan KPK kan angkanya belum masuk. KPK kan paling rendah di 400 juta. Nah, ini kan cuma penyalahgunaan uang anggaran aja kan dipakai kan. Kita juga belum tahu apakah itu uang pribadi atau apakah uang negara yang dipakai. Itu nanti dilihat. Tapi yang jelas masih ada persoalan pidana berikutnya, yaitu tindak pidana asusila tadi. Cuman ya karena delik aduan ya harus korban yang melaporkan ya Bang. Kalau korban nggak melapor ya nggak bakal jadi. Berarti aman-aman aja dong dia. Aman-aman aja. Cuman kan namanya langsung kotor. Namanya langsung kotor, langsung cacat. Oke.